Selamat pagi, Bapak Ibu rekan-rekan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidup.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan judul firman yang akan saya bawakan di pagi ini yaitu tentang pengharapan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus adalah pembawa pengharapan bagi kita semua. Dia lahir 2000 tahun lalu memberikan pengharapan baru kepada kita. Nah, tentu segala macam pengharapan yang saudara atau yang kita harapkan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Nah, Tuhan datang untuk menjawab pengharapan-pengharapan tersebut. Dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau saya ambil ilustrasi sebuah perahu ketika bersandar di pelabuhan, maka supaya perahu itu tidak terombang-ambing atau terbawa arus, maka nakoda kapal harus menurunkan sebuah tali dengan ujung jangkar untuk menyangkut sampai ke dasar laut. Nah, setelah jangkar itu diturunkan, maka ketika kapal itu bersandar di pelabuhan, ketika ada ombak, maka kapal itu akan tetap stabil dan tidak terombang-ambingkan. Demikian juga hidup kita. Nah, saat kita terombang-ambing di hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian ini, Bapak, nah kita perlu jangkar untuk kita bersandar. Yaitulah yang namanya pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada penelitian berkata bahwa manusia bisa hidup tanpa makan itu hanya bisa bertahan selama 40 hari. Nah, manusia dapat bertahan hidup tanpa air minum itu bisa bertahan sampai 3 hari. Nah, seorang manusia dapat bertahan tanpa oksigen itu selama 12 menit. Tetapi ini dia, manusia tidak dapat bertahan sedetik pun tanpa pengharapan. Nah, jadi kalau kita masih punya pengharapan, masih ada kesembuhan, masih ada pengharapan buat keluarga kita supaya keluarga kita dipulihkan, masih ada pengharapan buat usaha kita bisa ditolong, masih ada pengharapan Tuhan dapat menolong kita untuk menjalani kehidupan ini. Dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pertanyaannya, kenapa pengharapan itu tidak mengecewakan dibilang ayat itu? Karena kita masih punya Tuhan yang lahir 2000 tahun lalu. Apa yang diharapkan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Manusia semua mengecewakan kita, Bapak Ibu. Tetapi kita masih punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Nah, benar, ikut Tuhan itu memang tidak mudah. Tetapi ingatlah bahwa pengharapan kita, kalau kita letakkan kepada, kita bersandar kepada Tuhan, kita letakkan jangkar kita kepada Tuhan, kita tidak akan mudah terombang-ambingkan. Nah, cuman Tuhanlah yang tidak pernah mengecewakan kita. Nah, menurut kamus KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, pengharapan berarti yang pertama itu sesuatu yang dapat diharapkan. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Yang ketiga, orang yang diharap atau dipercaya. Nah, namun kenyataannya Bapak Ibu tidak selalu demikian. Tidak selalu apa yang kita harapkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Yang pertama yaitu pengharapan adalah proses. Pengharapan sebagai proses. Dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika, namun melalui proses. Ada proses, Bapak Ibu, untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita sebelumnya telah melalui kesengsaraan, melalui proses, kemampuan bertahan dalam berbagai pergumulan hidup, menimbulkan ketekunan. Nah, setelah itu ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuah pengharapan. Nah, ketekunan akan diuji sampai atau sehingga kita berbuah
pengharapan. Nah, kenapa pada kenyataannya banyak orang kecewa akan pengharapannya? Nah, karena dia tidak meletakkan pengharapan sebagai proses. Karena dia meletakkan pengharapan di depan proses yang lain. Makanya orang banyak kecewa karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Yang kedua, itu meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, ketika kita berharap pada manusia, kekayaan atau kekuatan atau apapun yang kita punya, jabatan sebagai pengharapan kita, pasti kita akan kecewa. Itu semua sangat rentan untuk mengecewakan kita. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percaya dapat mengecewakan kita. Termasuk orang tua kita, termasuk teman dekat kita, sahabat kita pun dapat mengecewakan kita. Nah, satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita adalah Tuhan. Tuhan, Dialah pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita, Bapak Ibu. Manusia semua mengecewakan. Nah, sebab itu apapun yang terjadi, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun ikut Tuhan itu tidak mudah, walaupun ikut Tuhan itu tidak gampang, ada tantangan hidup. Tapi kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, pasti kita tidak akan pernah dikecewakannya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami supaya kami tidak berharap kepada manusia, bahwa memang kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa manusia dapat mengecewakan kami. Semua apa yang kami punya, semua apa yang kami miliki dapat atau rentan mengecewakan kami Tuhan. Tetapi kami punya pribadi, kami bersyukur memiliki pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Walaupun kehidupan ini tidak mudah, kami mau Tuhan bersandar hanya kepadamu, berpengharapan hanya kepadamu. Tuhan berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Roh Kudus-Mu tuntun kehidupan kami dalam menghadapi keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pernah ku bawa selain yang terbaik, selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Oh, ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidup.